Halo teman-teman semua, balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari original net animation atau biasa disingkat ONA yang berjudul Bubble. Sebelum masuk ke pembahasan, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman agar admin tambah semangat dalam membuat konten. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya. Let's go! Anime ini berlatarkan di kota Tokyo, yang mana tiba-tiba terjadi fenomena aneh, yaitu munculnya gelembung-gelembung misterius dari atas langit. Lalu tak lama kemudian, tepatnya di menara Tokyo, terjadi sebuah ledakan yang sangat dahsyat. Dan secara bersamaan muncul sebuah gelembung raksasa menyelimuti kota Tokyo. Dan di tempat terjadinya ledakan pada menara Tokyo juga terjadi sebuah keanehan berupa anomali gravitasi, atau singkatnya terjadinya gravitasi yang tak stabil. Lalu sama seperti gelembung pada umumnya, saat gelembung-gelembung kecil tersebut pecah, maka akan berubah menjadi air. Namun karena jumlah gelembung-gelembung tersebut terlalu banyak, sehingga terjadi banjir di kota Tokyo. Ilmuwan dari penjuru dunia pun mencoba meneliti keanehan yang terjadi di kota Tokyo. Namun tak ada satupun di antara mereka yang berhasil menguak misteri tersebut. Lalu para penduduk pun mulai mengungsi dan meninggalkan kota Tokyo. Saat itu juga kota Tokyo dinyatakan sebagai tempat terlarang. Namun beberapa anak yatim piatu dan juga orang dewasa yang menjadi korban fenomena tersebut mengabaikan larangan pemerintah dan lebih memilih untuk tinggal secara ilegal di sana. Anak-anak yatim piatu tersebut menjadikan kota Tokyo sebagai tempat bermain parkour, yaitu sebuah permainan dengan melewati berbagai rintangan. Namun di sini mereka menggunakan gedung-gedung sekitar sebagai rintangan dan pijakannya. Kita masuk ke inti cerita. 5 tahun setelah kejadian tersebut, tokoh utama kita yang bernama Hibiki juga ikut kelompok parkour. Yang mana parkour saat ini dijadikan sebagai ajang kompetisi yang disebut battlecore, dengan bahan makanan sebagai taruhannya. Hibiki sendiri merupakan salah satu anggota paling berbakat di kelompoknya. Namun karena sifat dingin Hibiki membuat teman-temannya kesulitan untuk berbaur dengannya. Dan ternyata sifat dingin dari Hibiki timbul karena sejak kecil ia mengalami kelainan berupa pendengaran yang hipersensitif. Sehingga ia pun harus mengenakan earphone khusus dan ditempatkan di tempat khusus bagi penderita yang mengalami gangguan pendengaran. Dan salah satu alasan Hibiki saat ini ingin tetap di Tokyo, yaitu bermula saat ia dulu bersama dengan orang-orang di fasilitas berkunjung di menara Tokyo, yang mana bertepatan dengan munculnya gelembung-gelembung misterius, Hibiki mendengar sebuah nyanyian dari gelembung-gelembung tersebut. Lalu tak lama kemudian terjadi sebuah ledakan di sana. Namun secara mengejutkan, ternyata Hibiki berhasil selamat dari ledakan tersebut. Dan setelah itu, Hibiki beberapa kali kerap mendengar suara nyanyian yang sama seperti sebelumnya di sekitar menara Tokyo. Lalu untuk memuaskan rasa penasarannya, ia pun mencoba menyelidikinya dengan ikut tinggal bersama anggota parkour. Suatu ketika saat malam hari, setelah kemenangannya dalam battlecore, Hibiki sekali lagi mendengar suara nyanyian tersebut di menara Tokyo. Dengan cepat, Hibiki pun bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, Hibiki berusaha mencari letak dari sumber suara tersebut. Lalu saat Hibiki sedang mencarinya, tiba-tiba ia tertarik sebuah lubang hitam misterius. Dan untungnya Hibiki berhasil menghindarinya, namun ia harus terjatuh ke dalam air yang dulunya adalah kota Tokyo yang saat ini sudah berubah menjadi lautan. Awalnya Hibiki sudah pasrah akan keadaan, dan secara mengejutkan muncul seorang gadis misterius dan menyelamatkan Hibiki. Di saat itu juga datang Shin selaku mentor parkour mencari dan menyelamatkan Hibiki. Lalu Hibiki dan gadis tersebut dibawa Shin ke markas mereka.
Dan di sini yang membuat Hibiki dan yang lainnya terheran-heran, ternyata gadis tersebut memiliki tingkah yang aneh, layaknya orang primitif. Lalu karena gadis tersebut memiliki kelincahan yang lumayan bagus, ia pun dimasukkan ke grup parkour dengan Hibiki dan yang lainnya. Di sini Hibiki juga memberi nama gadis tersebut dengan nama Uta, agar gadis tersebut bisa dengan lebih mudah diajak berkomunikasi. Keseharian Uta ia habiskan dengan belajar berbagai hal bersama Hibiki, Makoto, dan juga yang lainnya. Suatu ketika, Makoto selaku orang yang mengamati pergerakan dari medan gravitasi di menara Tokyo, tiba-tiba ia diculik dan dijadikan sandera oleh grup saingan dari Hibiki dan yang lainnya. Alasan mereka menculik Makoto karena mereka ingin memperkenalkan kepada publik mengenai produk sepatu boot baru mereka dengan cara melakukan battle core melawan Hibiki dan yang lainnya. Lalu kelompok Hibiki pun menerima tantangan tersebut untuk menyelamatkan Makoto. Di sini Uta juga ikut serta dalam duel tersebut. Dan singkat cerita, berkat kerjasama dari Hibiki dan Uta, mereka berhasil memenangkan battle core dan menyelamatkan Makoto. Lalu kelompok Hibiki pun melakukan pesta atas kemenangan mereka. Namun sepertinya Uta tidak ikut dalam pesta tersebut. Hibiki yang menyadarinya langsung pergi untuk mencari Uta. Dan ternyata saat ini Uta sedang merenung sendirian di tempat biasanya Hibiki dan Uta menyiram tanaman. Lalu setelah bertemu dengan Uta di tempat tersebut, di sini Hibiki pun menyadari bahwa berkat Uta lah ia bisa memahami tentang dirinya dan juga teman-temannya. Begitu juga sebaliknya, di sini Uta juga merasa berkat Hibiki lah ia bisa mengetahui apa itu sebuah perasaan dari manusia. Lalu tak lama kemudian, tiba-tiba fenomena turunnya gelembung terjadi lagi di kota Tokyo. Namun bedanya, saat ini gelembung-gelembung tersebut berwarna merah. Dan karena banyaknya gelembung tersebut mengakibatkan gedung-gedung sekitar mulai tidak stabil. Dan ketika Hibiki memegang tangan Uta yang terselimuti jaket, seketika itu Hibiki pun sangat terkejut karena tangan kiri Uta telah menghilang menjadi sebuah gelembung. Lalu dari sini Hibiki pun menyadari bahwa nyanyian yang selama ini ia dengar ternyata berasal dari Uta. Dan tak lama kemudian Uta pun pergi meninggalkan Hibiki menuju menara Tokyo. Hibiki pun bergegas mengejar Uta, namun sepertinya Hibiki gagal karena ia dihalangi oleh gelembung-gelembung merah. Dan dari belakang Hibiki datang teman-teman Hibiki untuk menyelamatkannya. Lalu Hibiki pun menjelaskan kepada teman-temannya bahwa Uta saat ini sedang berada di menara Tokyo. Awalnya teman-teman Hibiki melarangnya untuk pergi ke menara Tokyo. Namun karena merasa Uta merupakan bagian dari grup parkour, akhirnya teman-teman Hibiki mau membantunya untuk menyelamatkan Uta. Bahkan di sini Shin juga ikut membantu Hibiki. Singkat cerita, berkat bantuan teman-teman Hibiki, Hibiki pun berhasil masuk ke area pusat terjadinya ledakan di menara Tokyo dahulu. Dan seketika itu juga pergerakan gelembung merah pun mulai berhenti. Saat di sana, akhirnya Hibiki berhasil menemukan Uta. Namun sepertinya saat ini Uta sedang terjebak oleh segerombolan gelembung merah. Di sini Uta menyebut gelembung merah tersebut dengan sebutan kakak, yang artinya gelembung merah tersebut masih satu ras dengan Uta. Dan karena Hibiki melihat Uta yang hendak ditarik dan dibawa pergi oleh gelembung merah, Hibiki pun berusaha untuk menyelamatkan Uta. Namun Hibiki tidak bisa melakukannya karena ia dikurung oleh gelembung merah menggunakan gelembung yang cukup besar. Mengetahui hal tersebut, Uta pun mencoba memberontak dari kakaknya agar ia bisa menyelamatkan Hibiki. Dan setelah berhasil menyelamatkan Hibiki, Uta berusaha untuk menetralkan seluruh gelembung merah yang tersebar di kota Tokyo.
Tak hanya itu, Uta juga menetralkan gelembung-gelembung yang bisa mengancam kota Tokyo, termasuk gelembung raksasa yang menyelimuti kota Tokyo. Singkat cerita, Uta pun berhasil mengatasinya. Namun sebagai gantinya, ia juga ikut menghilang bersama dengan gelembung-gelembung yang lainnya. Di sini Hibiki dan teman-temannya tentu merasa sedih atas kepergian Uta. Dan di akhir cerita kita diperlihatkan kota Tokyo yang dibangun ulang setelah gelembung-gelembung tersebut mulai menghilang, dan juga air yang membanjiri kota Tokyo telah surut. Di sisi lain, Hibiki dan teman-temannya tetap menjalani keseharian mereka dengan bermain parkour di kota Tokyo. Oke, untuk pembahasan anime Bubble cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.